Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai ruang dan waktu. Tidak sebagaimana biasanya, kali ini Eyang Jabar mempersilahkan murid-muridnya untuk bertanya tentang kehidupan atau tentang apapun. Setelah ditanya satu persatu, akhirnya Woto, murid Eyang Jabar yang paling kecil dan paling pendek, bertanya, "Maaf Eyang, benarkah manusia hidup di dunia itu dibatasi oleh ruang dan waktu?" Wajah Eyang Jabar berubah kaget, namun kemudian tersenyum. "Benarkah kamu telah memikirkan hal itu?" "Ya Eyang, saya teringat kepada bapak saya yang telah tiada 10 tahun yang lalu. Sekarang tidak bersama keluarga saya. Di manakah dia sekarang?" Dengan wajah yang tetap berseri-seri dan tersenyum seperti biasanya, Eyang menjelaskan, "Cobalah kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian, termasuk kita manusia. Semisal Paiman sekarang sedang tidur di kamarnya. Kalian tidak bisa menemukan Paiman di tempat lain, misalnya di kamar mandi, ruang tamu, di halaman rumah, dan seterusnya. Dia hanya ada di kamarnya dan sedang tidur. Tidak mungkin bagi dia di tempat yang berbeda di saat yang sama. Itu artinya Paiman dibatasi oleh ruang atau kamar tidurnya, dan waktunya adalah sekarang. Sekarang dia di kamar tidurnya. Nanti bila dia telah bangun, mungkin dia bisa di mana saja. Apakah ruang itu dan apakah hubungannya dengan kita?" Kembali Eyang Jabar tersenyum dan menjelaskan, ruang adalah tempat di mana benda itu berada, termasuk kita. Ruang atau kamar atau tempat atau wadah adalah sesuatu yang mutlak bagi benda untuk berada. Contohnya air ada di dalam gelas, botol, timba, bak mandi, di sungai, atau bahkan laut. Udara selalu menempati ruang yang kosong. Air yang kita isikan penuh ke dalam botol, lalu kita tutup rapat. Di dalamnya tidak mungkin ada udara. Oleh sebab itu, para penyelam di lautan butuh tabung oksigen. Bola basket tidak mungkin kita masukkan ke dalam gelas yang biasa kita gunakan untuk minum. Tidak mungkin ruang yang kecil menampung benda yang lebih besar. Ruang bisa juga berarti wilayah. Seorang bupati dibatasi kekuasaannya di wilayah kabupaten. Tidak mungkin dia punya hak di wilayah provinsi, apalagi negara. Presiden pun terbatas hanya pada negaranya. Tidak mungkin dia berkuasa atas negara lain atau luar negaranya. Harus ada kesesuaian antara ruang dan benda. Bila kita naik bus yang terlalu banyak penumpangnya, berdiri, berdesakan, bergelantungan, penuh sesak, tentunya kita akan sangat susah di dalamnya, sama sekali tidak nyaman.
Sebaliknya, bila kita sendirian di tanah lapang yang terlalu luas, pasti kita jadi susah, terlalu jauh untuk menjangkau apapun. Rumah yang sangat sempit dan diisi oleh terlalu banyak orang, tentu saja sangat tidak nyaman. Demikian juga sebaliknya, rumah yang megah dan sangat luas, bila diisi oleh 2 orang saja, juga bikin kita susah. Sekali lagi, harus ada kesesuaian antara ruang dan benda. Bila kita selama ini merasakan suatu kenyamanan, pasti di situ ada kesesuaian antara ruang dan benda. Dan siapa yang menciptakan kondisi seperti itu? Pernahkah kita syukuri? Bukankah itu berarti Tuhan Maha mengetahui dan Maha bijaksana? Wa huwal alimul hakim. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Kalau Dia Maha besar, di mana Dia berada? Dan bagaimana yang dimaksud dengan rumah Allah? Bukankah rumah itu adalah tempat tinggal? Tanya Woto selanjutnya. Wajah Eyang Jabar tetap berseri-seri, tanda bahwa sangat berkenan dengan pertanyaan yang diajukan oleh muridnya yang kritis. Apakah kita lupa bahwa Tuhan itu bukan benda? Bukankah Tuhan menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Aku tidak termuat oleh bumiku dan langitku, namun aku ada di dalam hati hamba-Ku yang beriman." Ini berarti Tuhan bukanlah benda. Tidak butuh bagi Tuhan satu tempat untuk tinggal. Tuhan ada di dalam keyakinan atau iman seorang hamba. Maha besar itu bukan besarnya sebuah benda, seperti kapal yang besar, gunung yang besar, dan sebagainya. Maha besar adalah besarnya keyakinan seorang hamba. Benarkah Tuhan itu maha besar? Termasuk maha mukjizat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Tidak ada yang sulit bagi Dia. Sulit adalah bahasa kita manusia. Bagi Tuhan tidak ada kata sulit. Sekali lagi, yakinkah kita bahwa Tuhan Maha Besar? Lalu bagaimana maksudnya? Ka'bah atau masjid yang seringkali dikatakan sebagai rumah Allah, sebagai rumah Tuhan, sehingga kita harus bertemu kepada Allah menuju rumahnya yang ada di Mekah, Arab Saudi, yang sekarang daftar tunggunya sampai puluhan tahun. Selamat datang tamu Allah, begitu kalimat yang tertera di spanduk-spanduk, di tempat-tempat umum, di mana-mana, sebagai ucapan bagi mereka yang mau naik haji ke Mekah, Arab Saudi. Apakah itu berarti sebagian besar dari kita masih menganggap bahwa Tuhan itu adalah benda atau seseorang? Itulah kenyataannya, jawab Eyang Jabar. Kita mau apa lagi? Itu suatu bukti bahwa betapa sulitnya menuhankan Tuhan. Sulit bagi kita untuk membuang pikiran bahwa Tuhan itu benda. Sulit juga bagi kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu Khalik, bukan makhluk. Dan itu juga yang menyebabkan para rasul berulang-ulang menyampaikan jangan menyembah berhala yang sering disimpulkan sebagai patung.
Bila kita ditanya, bukankah Ka'bah itu juga benda atau patung yang terbuat dari batu? Dan benarkah Tuhan ada di dalamnya? Jika iya, kira-kira sekarang sedang apa? Apakah jawaban untuk pertanyaan seperti ini? Dan benarkah naik haji itu adalah bertamu kepada Allah? Bukankah seorang tamu harus bertemu dengan pemilik rumah atau tuan rumah baru bisa dikatakan bertamu? Bila sepulang naik haji kita ditanya, benarkah kita telah bertemu dengan tuan rumahnya Ka'bah? Lalu apa jawabannya? Sekali lagi, itulah kenyataannya. Itulah yang kita lihat sejak dahulu hingga entah sampai kapan. Sekali lagi, betapa sulitnya menghapus kesan bahwa Tuhan adalah benda atau orang sehingga butuh rumah atau tempat tinggal. Hanya hakikat dan makrifat yang bisa menjadi solusi bagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu, siapapun dari kita bila belum mengenal dunia hakikat atau bahkan makrifat akan selalu kesulitan bila ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sedangkan waktu, apakah itu? Tanya Woto selanjutnya. Waktu adalah hitungan, batas berapa lama benda itu mampu bertahan, berapa lama tubuh kita dapat bertahan menghadapi waktu. Sedangkan setiap waktu yang berjalan, peristiwa atau kejadian pasti mengiringi, pasti mengikuti. Bila kita perhatikan detak jam dinding, kita tahu bahwa waktu berjalan mulai dari detik ke detik. Pertanyaannya, apakah satu detik itu lama? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebab waktu selalu terkait dengan peristiwa atau kejadian atau kegiatan apa yang sedang kita lakukan. Bila kita sedang menunggu antrean di pondan umum di sebuah terminal, tentu satu detik terasa sangat lama. 1 menit bisa terasa bagaikan 1 jam. Apalagi kita ditunggu oleh Pak Sopir bus yang kita naiki. Sebaliknya, bila kita lihat asiknya orang yang sedang berpacaran di sebuah taman di tepi pantai, 1 jam mungkin terasa seperti 1 menit. Lalu, benarkah kita dibatasi oleh waktu? Cobalah kita perhatikan orang-orang yang sekarang telah tiada. Bukankah semua terasa begitu singkat? Berapakah umur mereka ketika mereka meninggal? Setelah semua berlalu, pasti terasa amat cepat. Bila kita telah sadar bahwa kita dibatasi oleh waktu, bagaimana kita memanfaatkan sisa waktu yang masih kita punya? Kita harus sadar bahwa kita berpacu dengan waktu. Mana yang lebih dahulu, mati ataukah mengerti? Bila kita mati sebelum mengerti, pastilah kematian kita sia-sia. Sebab pandangan hidup kita pastilah duniawi, karena kita menganggap bahwa yang hidup di dunia ini adalah tubuh kita, bukan jiwa kita. Dan bila sebelum mati kita telah mengerti, maka apa yang dikatakan mati itu tidak ada. Sebab jiwa tidak bisa mati. Sesuatu yang tidak dilahirkan tidak akan mati. Jiwa itu abadi, hidup selama-lamanya.
Jiwa dianggap mati manakala hilang kesadarannya, lupa asal-usulnya, dan tak tahu akan kemana. Hilangnya kesadaran akan jiwa bisa dikatakan mati di dalam hidup. Sedangkan hilangnya tubuh kita, itulah hidup yang sebenarnya. Hidup di dalam mati atau hidup setelah mati, itulah hidup yang sejati. Ada sebuah hadis yang menyatakan, matilah sebelum mati. Artinya yang mati haruslah mati raga atau nafsu kita. Dan hidup, yang hidup haruslah hidup, yaitu rohani kita atau kesadaran kita. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Rohani tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab dia bukan benda. Dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jangankan rohani atau jiwa kita, pikiran, khayalan, angan-angan kita pun tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya, bila kita pernah melihat Tugu Monas di Jakarta 30 tahun yang lalu, sedangkan kita tinggal di Sulawesi, begitu kita memejamkan mata, membayangkan Tugu Monas, dalam sekejap dia akan hadir dalam bayangan kita. Padahal kita hanya sekali melihat Tugu Monas, dan itu pun 30 tahun yang lalu. Kalau begitu, hakikat waktu itu apa? Tanya Wata. Wallahu alam, siapa yang jabar. Yang jelas hidup kita di dunia ini bagaikan ladang milik kita. Mau kita tanami apapun dalam ladang kita, itulah yang akan tumbuh, yang akan kita petik hasilnya. Apakah kebaikan ataukah keburukan, apakah pahala ataukah dosa. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa menanam, dialah yang menuai. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, baru senang kemudian. Itulah sunatullah atau ketetapan Tuhan. Atau ada orang yang mengatakan hukum alam. Segala sesuatu ada batasnya, kecuali Tuhan itu sendiri, yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang maha abadi, dan yang maha segala-galanya. Kiranya sekian dulu tanya jawab kita. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama, ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.